Baik, saya ingin bahas tentang karakteristik orang-orang beriman. Ada dalam surat Al-Anfal ya, surat 8 di ayat yang kedua. Monggo dibuka. Surat Al-Anfal surat 8 di ayat yang kedua. Ibu. Ya, karakteristik orang mukmin atau orang yang beriman yang pertama adalah ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Jadi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Masya Allah. Ada adzan, kadang-kadang wah adzan lagi, perasaan baru adzan. Nah, boro-boro ada getaran. Padahal alhamdulillah sudah asar. Umur kita loh udah sampai asar. Ya Bu ya. Ada yang berani jamin saya nanti asar masih hidup? Ya Bu ya. Jadi itu. Jadi ketika disebut nama Allah gemetar hatinya. Gemetar kenapa? Karena keimanan kita. Bagaimana caranya keimanan kita supaya hati kita getar itu? Dekat kepada Allah. Ya, kan kata Allah apa? Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Itu laginya Bimbo itu ke Allah. Ya, kata Allah kalau kamu mau dekat sama aku juga dekat. Bahkan Allah itu dekatnya melebihi kedekatan kita kepada Allah SWT. Ya, sejengkal dibalas sehasta. Kita berjalan dibalas berlari. Balasan Allah kepada kita itu berlipat ganda kalau kita mau dekat sama Allah. Ya, jadi kalau kita itu hatinya pengen getar seperti itu, berarti semakin mendekat kepada Allah. Ini wajah-wajah yang suka dekat sama Allah nih, amin. Senang banget ya. Tahajud tiap hari belum? Loh, gimana? Berangkat jam berapa kerja? 5:30. Lah itu kan udah bisa bangun pagi kayaknya. 2 rakaat aja tahajud. Soalnya sekarang memang subuhnya itu jam 4:20 ya. Iya, Masya Allah. Saya kapan itu sampai mau sahur, nggak ke ini sahur, udah mau sahur perutnya mules, bubar sudah, jadi nggak jadi puasa. Gitu ya. Jadi ini ya, ketika disebut nama Allah, gemetar hati kita, bergetar hati kita. Kenapa? Karena cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ya Bu ya, tadi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan ya, apabila dibacakan ayat-ayatnya, ya ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dengar baca Quran ya, bertambah kuat iman kita Bu. Ya Allah, sudah baca Quran setiap hari belum? Insya Allah 99,9 loh. Berapa halaman baca Qurannya? 5 halaman. Lumayan lah, daripada seain. Belum sejus. Belum. Ya, semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa membaca ayat-ayat cinta dari Allah ini loh. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah imannya. Ini yang membuat keimanan kita naik. Bacaan Quran. Ada yang lagi hamil? Belum katanya, berarti pengen hamil ya? Ya, yang hamil juga kalau bisa menghatamkan Al-Quran. Ya, emang tempar-tempar memang awal-awal hamil, apalagi ya mabok-maboknya. Minimal itu 6 kali hatam deh hamil itu. 1,5 bulan kalau bisa
bisa khatam. Pengaruhnya ke anaknya luar biasa, ya Allah. Anak kita bisa cerdas, bisa pinter itu dari bacaan ayat-ayat Quran. Umi, aku nggak mau baca sendiri, dibacain aja kita tik. Kata murotan boleh, tapi lebih efeknya lebih kuat itu kalau ibunya yang baca. Apalagi yang punya bayi lagi nyusuin, anak nangis jangan main lari langsung dijejelin ke anak, Bu. Dicuci dulu, kena keringat itu asin. Ya, berwudu ibunya sambil zikir. Ya, saya kan juga pernah nyusuin 3 anak gitu. Ya, jadi sambil menyusui apa yang kita hafal dibaca. Kalau enggak ya Al-Quran kita pegang, kita baca Al-Quran sambil menyusui anak-anak kita. Kalau Umi ribet banget loh. Anak itu kan tergantung kita. Kita cita-citanya mau jadi apa itu anak? Mau jadi anak yang solih dan solihah? Gak semudah membalikan tangan, Bu. Masya Allah ya. Jadi itu. Jadi baca Al-Quran itu bisa menguatkan iman kita. Dan zikir yang terbaik itu adalah bacaan Al-Quran. Al-Quran ini sama Allah sudah disesuaikan dengan hati kita, dengan pendengaran kita, dengan mata kita. Adapun kalau kita hamil baca Quran, anak kita pendengarannya sudah berfungsi. Ya, ayo baca Quran. Kadang-kadang cuman target, ikut odots. Ya, asal baca Quran target. Ya, sekali waktu ayo dinikmatin membaca Al-Quran itu. Ya, beda rasanya, Bu, kalau baca Quran dengan menikmati. Maka tambah keimanan kita, ya, makin kuat keimanan kita. Mau kan seperti itu? Dinikmati. Tadi yang 5 halaman, tambah dong 5 lembar. 5 lembar berapa tuh? 10 halaman setengah juz. Kuat kagak? Insya Allah, insya Allah. Yang belakang kuat kagak? Diam aja. Capek Umi, pulang kerja harus masak. Iya, Bu, pulang kerja masak. Alhamdulillah. Itu jihad fisabilillah, tahu nggak? Enak bapak-bapak pulang kerja tiduran, kita yang bikinin kopi. Mama mau berangkat masak, pulang kerja masak, iya. Udah nggak usah kerja, di rumah aja enak. Kan dikasih sama suami. Kayaknya belum pada siang deh. Enak loh dikasih sama suami, gue nggak usah kerja, di rumah aja gitu. Langsung diblototin saya. Itu ya, Bu ya. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran bertambah. Ya, bertambah kuat imannya. Ini yang kedua. Maka ayo dekat kepada Allah dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Ini kita disuruh baca Quran. Ojo males-males tapu. Pokoknya tiap hari Al-Quran itu dibaca. Ya, kita sudah jihad di KMK, niat karena Allah enggak? Berangkat bismillahirrahmanirrahim ya. Niat karena Allah, jangan ngomel melulu ya. Habis gajian ngomel, ayah enak banget tuh. Bu, jangan. Sebulan nanti gak dapat apa-apa sayang. Ya, diikhlaskan aja, disenyumin aja. Alhamdulillah bisa bayar sekolah anak. Alhamdulillah bisa buat beli beras. Alhamdulillah bisa biaya ini. Begitu loh, Bu. Yang suami aja, yang kewajiban itu nilainya sedekah. Gimana kita yang bukan kewajiban? Pahalanya berlipat ganda ya, Bu. Insya Allah surga. Amin. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah itu tawakal. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga itu tawakal hanya kepada Allah. Ya, saya mah udah pasrah lah sama Allah. Gak bisa, harus ikhtiar dulu baru tawakalnya kepada Allah. Seperti tawakalnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, ketika Nabi Musa alaihi salam dikejar Raja Fir'aun, ya Allah yang belakang gak kelihatan saya, kasihan amat ya. Tapi kakinya sakit. Ya.
Jadi tawakal itu ketika kita udah ikhtiar mati-matian, sudah coba sono, sudah coba sini, ya kita udah pasrah, sudahlah ya Allah gitu. Pernah nggak diuji oleh Allah? 1 ini sakit, 2 ini itu, 3, 4, 5 sampai mentok, sudah pasrah. Itu tawakal. Ya, jadi kita ikhtiar dulu, baru setelah sampai mentok. Biasanya kalau udah mentok indah. Mau dimentokin nggak sama Allah? Biasanya habis itu indah. Kayak Nabi Musa alaihi salam, ya, jalan dikejar sama Raja Fir'aun. Belakang sudah kelihatan Fir'aunnya, nyampe situ apa? Laut Merah. Nyemplung lah kalau ke depan, kalau mundur juga mati, ke depan juga mati, ya enggak ibaratnya. Akhirnya udah pasrah, ya Allah, pasrah. Akhirnya kata Allah apa? Pukul tongkatmu, jebret. Pertolongan Allah indah. Ada jalan. Ini Bu, pernah nggak ngerasain dikasih jalan yang terbaik sama Allah SWT? Bu, nikmat banget. Apalagi kita lagi butuh, Bu. Ya Allah, kok belum bayar sekolah, ya Allah, kurang nih, ya Allah, 2 juta lagi, gitu loh. Tahu-tahu jebret dikasih sama Allah. Itu nikmatnya luar biasa, ya. Makanya di duhanya jangan ditinggal. Duha itu yang pertama, biasanya duha berapa rakaat? 4 rakaat, 2 salam. Kok ada yang jawab 2 doang? 2 ya. Kalau ada yang mau 8 bisa, emang di sini bisa gitu sambil kerja sholat duha 8. Oh pagi. 11. Oh sebelum masuk. Jangan cuma 2 ya pesan saya. Ya. 2 itu ada dalam sebuah hadis. Ya. Selama matahari terbitnya, kita itu disuruh mensedekahkan ruas-ruas tubuh kita. Tahu ruas? Potongan-potongan tubuh itu ruas. Dan di dalam diri kita ini ada 360 ruas. Itu semua harus kita sedekahkan setiap hari selama matahari terbit. Berarti tiap hari harus sedekah. Emang cukup gitu sedekah 5.000 buat ruas-ruas tubuh kita yang 360? Kadang jarang, 2.000 apalagi. Sedekah subuh atau umi berapa? 2.000. Nyedekahin, sementara kita disuruh oleh Allah mensedekahkan ruas-ruas tubuh kita yang ada 360 ruas tiap hari. Dan ternyata sholat duha 2 rakaat itu adalah sedekah buat ruas tubuh kita. Makanya ya 2 rakaatnya buat sodako, bangun lagi 2 rakaat lagi minta rizki. Udah minta rizkinya aja ngotot ya. Yang dari langit turunkan ya Allah, Masya Allah. Yang di dalam perut bumi naikkan ya Allah. Di perut bumi itu macam-macam adanya lu ya. Ya ada emas, ada perak, ada segala macam itu. Ya naikkan ya Allah. Yang jauh dekatkan ya Allah. Yang susah mudahkan. Yang haram ya Allah sucikan untuk kami, halalkan untuk kami. Ngotot banget sama Gusti Allah. Kalau orang sudah dikekerut ya, iya 2 rakaat doang, kuliah 10 doang. Astagfirullah. Berarti nanti ditambah ya, yang biasanya 2 rakaat, ditambah lagi 2 rakaatnya karena satunya buat sedekah tubuh kita, gitu ya. Satunya minta rizki. Tapi yang 8 jangan jadi 4 ya. Yang sudah 8 ya alhamdulillah. Berarti ibu kuat tuh. Ya. Itu ya, kalau bisa 12 tiap hari, keren itu, beneran. Rizkinya langsung diberkin sama Gusti Allah itu, Bu, beneran. Cuman kan jarang ya yang pakai 12. Ya, iya. Padahal keren itu, beneran keren itu orang yang melaksanakan tahajud siap hari 12. Itu rizkinya Masya Allah, berkah banget. Ini ya Bu, yang ketiga adalah tawakal itu kepada Allah. Kita hanya ikhtiar, semua hasilnya itu urusan Gusti Allah. Ini ya, jadi yang ketiga adalah tawakal. Yang keempat apa? Yang keempat adalah
alladzina yuqimuna shalat. Jadi orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Sholat itu tugas wajib kita. Kita diciptakan oleh Allah itu dua, ya. Untuk apa? Untuk dua. Satu, khalifah, ya. Kita ini pemimpin. Ibu-ibu semua itu khalifah. Khalifah itu pemimpin. Pemimpin buat apa? Diri pribadi. Kenapa? Nanti di akhir, ya Bu ya, ketika kita sudah di akhirat itu kita akan ditanya semuanya tentang apa yang kita lakukan. Mulut ini dikunci dulu. Kaki ngomong, tangan ngomong, mata ngomong, telinga ngomong. Aku dipakai scroll terus, itu ngomong nanti. Aku dipakai cubit anak, itu ngomong nanti. Ya, jadi yang pertama itu khalifah, pemimpin, mimpin diri sendiri, mimpin anak-anak kita, gitu ya Bu ya. Kalau keluarga, misalkan anak pertama, mimpin keluarga kita, adik-adik kita. Yang kedua untuk apa? Ibadah. Memang sholat itu ibadah yang diperuntukkan untuk kita oleh Allah. Terserah Gusti Allah dong cara bersyukur kita bagaimana. Ternyata cara bersyukur kita itu diberikan apa? Sholat, perintah sholat 5 waktu. Dan itu adalah ibadah para malaikat. Kalau ibu tahu, ada yang ruku sampai puluhan tahun, sampai hari kiamat ruku aja. Kalau malaikat begitu, nggak kayak kita, dablek. Dari ruku ada yang sujud nanti sampai hari kiamat. Ada yang tidak, ya udah tidak gitu ya. Kita dari tahiyat takbiratul ihram, kok tablik up. Takbiratul ihram sampai ke salam dibabat berapa menit? 3 menit kelar. Hebat manusia ini. Ya, tambahinlah 5 lah. Ruku sujudnya mbok jangan 3, 4 lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Kecepatan. Ya, kecepatan 5 lah. Itu 5 itu cukup enak. Apalagi kalau ruku, sujud itu ya. Jadi sholat ini adalah karakteristik orang yang beriman. Jangan cuman KTP-nya doang Islam, sholat kagak. Ya Allah, cepet amat sih, udah mau kelaran aja. Ya, jadi inti dari tugas kita itu ibadah, sholat. Yang lain itu sebenarnya sambilan. Kita kebalik. Kalau ibu kan kerja itu inti, sholat itu sambilan. Sebenarnya kata Allah itu enggak. Ibadah itu inti, yang lain itu sambilan. Makanya sekarang mau apapun kerja kita, mau ngapain aja, yang penting bismillah, yang penting niatkan karena Allah, maka jatuhnya ibadah. Itu. Yang terakhir, tenang terakhir, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu tadi yang muter tadi itu diisi. Jangan cuman yang udah lecek banget. Udah Jumat, katanya pengen Jumat berkah, ngisinya yang paling jelek gitu. Gak punya 2.000-an, katanya gak punya receh. Astagfirullah. Apalagi yang beli ikan bulat. Iya, Bu, tega amat. 5 juta loh per bulan gajinya. Masa infaknya kelitik? Kena deh, jangan. Ntar kalau Umi Farah nggak usah dateng, melulu saya ya. Jadi itu Bu, infak yang terbaik ya. Jadi apalagi Jumat berkah itu luar biasa Bu, beneran, buktiin deh gitu. Tapi jangan ngarep, tapi ya bukan udah ngasih gitu ya 10.000 misalnya, Arab ditunggu lah gitu ya. Itu insya Allah ya. Sekarang itu banyak banget orang yang sudah sadar Jumat berkah. Orang yang jualan Jumat berkah ditambahin, beli 1 dapat 1 gitu kan. Itu untuk apa? Nyari keberkahan dari Allah SWT. Ini salah satunya karakteristik orang-orang yang beriman di ayat di surat Al-Anfal. Ini adalah menginfakkan sebagian hartanya.
Kalau kita nggak pelit, Allah juga nggak pelit balasannya. Di surat Al-Baqarah, seperti menanam sebutir biji, dia akan tumbuh bercabang menjadi 7, dan di tiap cabang ada 100 berapa? 700 kali lipatnya. Kalau kita tahu sedekah itu, ya, sampai ada ya orang yang menyesal pengen dibangunkan lagi dari tidur, dari meninggalnya. Untuk apa? Sedekah. Bukan untuk salah, tapi sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu pahalanya luar biasa. MLM. Apa doa? Maaf, tangan kiri. Itu ya. Jadi menginfakkan sebagian hartanya